Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Ya, ada 3 pertanyaan langsung saya rangkum saudara ya, karena ini sangat ditunggu, karena ini sudah berapa hari yang lalu baru saya sempat angkat karena banyak juga pertanyaan yang perlu teman-teman kita menunggu. Jadi ada 3 pertanyaan saudara, ini ada 3 saya catat ya. Ada 3 pertanyaan saya catat ini. Ini yang pertanyaan-pertanyaan ini sangat, yang di atas ini saya sudah jelaskan saudaraku ya. Jadi pertanyaan ini ada 3 saya sebutkan mengenai adanya kelelawar di dalam. Yang kedua adanya pipa yang 4 inci. Yang ketiga panen perdana. Langsung saya rangkum, ada 3 pertanyaan. Jadi saya ambil dulu ini mengenai adanya burung kelelawar ya. Ini burung kelelawar ini meresahkan betul-betul. Ini kelelawar sama dengan tikus, burung hantu. Satu jurusan semua itu. Ya oke lah saudara ya, silakan simak videonya bersama. Jadi yang saudara kita tanyakan ini mengenai adanya burung kelelawar di dalam ruangan RBW. Saudara kita bertanya gimana caranya mengatasi burung kelelawar. Ya, jadi saya angkat dulu ini mengenai burung yang kelelawar. Kalau burung kelelawar di dalam ruangan RBW saudaraku memang suka dia itu lembab, dingin, sama dengan walek, seriti pun juga begitu, kelelawar pun juga begitu, ular pun juga begitu, suka yang tempat-tempat dingin. Ya, apalagi ruang gelap. Jadi kalau kita mau mengatasi burung kelelawar hanya satu, ya, hanya satu, karena dia modelnya seperti walek, terbang juga. Cara mengatasi burung kelelawar itu, kalau kita di dalam itu saudara di dalam ruangan RBW tolong ditutup rapat. Itu pintunya jangan dibuka. Baru kita ambilkan itu apakah sapu atau kayu, itu jangan satu-satunya. Tidak bisa kita pasangkan perangkap kelelawar, karena jangan sampai kita pasang perangkap, akhirnya burung walek yang masuk di situ yang kena. Apakah kita pasang getah atau yang jelasnya satu saja saudaraku ya. Kalau mengenai adanya burung kelelawar yang kita mau atasi, itu harus kita kejar di dalam seperti toke. Kita harus kejar di dalam. Gimana caranya? Nah, itu cara mengatasi burung kelelawar. Tidak ada cara lain. Ya, karena dia terbang seperti walek. Nah, itu saudaraku ya. Jadi itu cara mengatasi burung kelelawar di dalam. Karena ini pertanyaan saudara kita ini katanya banyak menurut bahasanya di bawah kolom komentar, banyak burung kelelawar di dalam dia punya bangunan RBW. Nah, itu. Jadi diusahakan saudaraku ya, kita ambil tindakan, ambil saja kayu atau apa saja, gimana caranya supaya kita kejar di dalam itu karena ruangan tertutup ya. Nah, tapi hati-hati, jangan sampai kita kira burung kelelawar padahal burung walek itu kita pukul. Tambah kurang itu populasi kalau waleknya itu kena pukulan. Ya, jadi hati-hati saudara, apalagi ruang gelap ya, tapi kan ada senter ya, terang ya. Itu cara, tidak ada cara lain. Nah, jadi itu singkatnya saudaraku ya mengenai adanya kelelawar. Ya, terima kasih banyak saudaraku ya mengenai seringnya itu mengenai adanya burung kelelawar masuk di dalam ruangan RBW. Tolong saudaraku ya perhatikan bagian dalamnya ya. Ya, terutama kelembabannya, suhu, dan usahakan gelap, jangan selalu dimasuki, apalagi pemula. Ya, oke. Jadi sekarang saya pindah mengalih yang pertanyaan yang nomor 2 saudaraku ya, di bawah nomor 2. Ini pertanyaan nomor 2 ini mengenai adanya pipa. Dia punya RBW, karena sudah terlanjur terpasang pipanya, dia katakan saudara kita di bawah kolom komentar, "Bang, gimana cara mengatasi itu pipa seumpamanya dia punya bangunan, dia gunakan ventilasi pipa 4 inci." Nah, 4 inci dia gunakan, bukan 3 inci. Itu saudaraku ya. Sedangkan yang saya jelaskan itu, usahakan kita gunakan pipa 3 inci warna abu-abu. Potongan pipa yang kita pasang itu di dinding khusus untuk ventilasi jalannya udara masuk di dalam ruangan RBW, agar supaya bisa dia di dalam itu bisa suhunya bagus, suhu udaranya. Kan lain kelembaban, lain ke suhu.
Jadi begini saudara ya, mengenai adanya pipa itu, ini menurut saya ya, mengenai adanya pipa tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Biar kita gunakan, seandainya kita gunakan pipa 10 inci tidak jadi masalah. Yang masalah hanya ada dua. Hanya ada dua ini yang kita harus perlu kontrol, kalau pipa kecil atau besar. Yang mana yang saya maksud, ada dua mengenai adanya pipa. Itu tempatnya udara masuk di dalam ruangan RBW, dari luar masuk ke dalam ruangan RBW. Yang pertama itu kalau terlalu terang, kalau besar pipanya terang itu biasa mengganggu walek kalau pantulan cahaya matahari masuk, apalagi kalau warna pipa putih. Justru itu saya katakan usahakan pipa 3 inci warna abu-abu. Nah, tidak jadi masalah kalau pipa besar atau warna putih, tidak jadi masalah, hanya ada kendala. Itu satu ya. Nah, yang kedua, mengenai adanya pipa yang besar ya, yang besar itu biasa itu keras angin masuk di situ, apalagi kalau banyak. Cara mengatasi ini yang ada dua, mengenai adanya pipa yang 4 inci dengan pipa yang itu tadi yang besar ya, kan pipa besar itu ukurannya kalau 4 inci ya. Sisa kita gunakan jaraknya. Kalau saya gunakan jarak itu pemasangan pipa di dinding bangunan itu ukurannya 50 sampai 5,5 ya. Itu ukurannya antara pipa ke pipa, jarak. Tetapi kalau besar ya kita ambil jarak agak jauh. Nah, saya kan sudah katakan saudaraku, dari dulu saya katakan di konten tutorial saya yang lalu-lalu, walet tidak melihat pipa, walet tidak mau tahu pipa apa yang kita gunakan. Wale yang butuhkan itu hanya suhunya. Tidak jadi masalah. Apakah pemasangannya pipa itu mau sirsak ke, mau pipa 3 inci, mau 4 inci, mau 10 inci, semua jadi. Nah, hanya itu yang kita, justru itu saya katakan tadi, hanya ada dua ini dua yang paling kita harus bendung. Itu cahayanya masuk, makanya saya sering katakan usahakan di dalamnya itu elbow. Seumpamanya pipa 4 inci, kita pasang elbow di dalam, baru kita pasangkan sambungan agak panjang supaya pantulan cahaya matahari masuk itu bisa terkontrol di pipa itu. Nah, saudara ya, itu. Yang kedua, tidak jadi masalah pipa 4 inci saudara, tidak jadi masalah. Nah, sisa kita gimana caranya supaya dia capai suhunya itu, suhu udara itu di dalam ruangan RBW itu 29,5 sampai 30 Celcius. Itu tidak jadi masalah besar, yang penting suhunya jangan terlalu banyak masuk. Bisa kita atur jarak pemasangan pipa di dinding, potongan pipa maksud saya, tidak jadi masalah. Nah, dan kedua itu cahaya, pantulan cahaya supaya jangan keras masuk, jangan terlalu terang masuk dalam ruangan RBW. Nah, itu yang kita perlu hindari saudaraku ya. Jadi itu cara pemasangan pipa. Kalau mengenai adanya pipa itu pemasangannya itu apakah mau silang atau sirsak atau gimana, yang penting suhunya yang digunakan walet. Walet itu tidak mau tahu, dia tidak mau lihat itu pipanya, pipa warna abu-abu atau warna putih, pipa 3 inci atau pipa 4 inci. Itu yang jelasnya usahakan supaya dia di dalam itu gelap, jangan terang masuk itu pantulan. Kedua itu gimana caranya supaya suhu udara itu bisa dia capai itu tadi ukurannya 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang diinginkan walet 24 jam siang malam. Nah, itu saudara ya. Mengenai pipa saya itu tidak ada yang berat sebenarnya saudaraku, tidak ada yang berat. Sisa kita gimana caranya supaya dia capai itu. Kalau pipa 4 inci usahakan agak jarak, jangan terlalu mendekat. Kapan pipa 4 inci kita gunakan di dinding ya, ventilasi maksud saya, langsung mepet, oh hai keras itu angin masuk, woi terlalu banyak itu udara masuk.
Karena itu kalau terlalu banyak juga udara masuk saudaraku itu kendalanya juga agak patah bagi wale. Kenapa saya katakan patah? Itu sarangnya nanti kering, pecah. Ya, pecah, kering. Jadi diusahakan saudaraku kita kontrol gimana caranya dia capai itu. Ukurannya tadi, saya ulang ya. Ukurannya tadi itu yang bisa dia capai 24 jam siang malam 29,5 sampai 30 Celcius. Ya, nah, jadi paham saudaraku apa yang saya maksud? Ya, oke. Terima kasih banyak saudaraku karena sudah 2 pertanyaan mengenai adanya tadi yang pertama kali lawar yang sering menghambat di dalam ruangan RBW. Cara mengatasi gimana, abang? Yang kedua itu mengenai adanya pipa. Nah, saudara kita ini sudah terlanjur pemasangan pipa 4 inci. Apa tidak jadi masalah mengenai adanya ruangan di dalam ruangan RBW? Nah, cara mengatasinya tidak jadi masalah. Nah, itu saudaraku ya, sisa kita karena sudah jelaskan tadi secara mendetail, secara rinci. Bisa kita gimana caranya supaya itu suhu dia capai. Ya, kalau banyak suhunya masuk usahakan kurangi, tutup separuh pipanya. Kalau kurang suhunya usahakan ditambah. Itu saja mengenai adanya suhu. Karena itu suhu itu angin keluar masuk di dalam, maksudnya dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Begitupun juga pantulan cahaya matahari. Justru saya katakan usahakan gunakan pipa abu-abu supaya tidak nampak di situ cahaya, agak reman-reman kalau abu-abu. Itu sambungan pipa baru kita setelah terpasang pipa kita pasangkan elbow itu kan L. Setelah selesai pasangkan pipa, potongkan lagi pipa baru kita sambung lagi tuh L yang bagian bawah supaya remang dia cahaya. Terbentuk adanya gelap di dalam ruangan RBW. Itu juga yang diinginkan walek. Ya, itu ada 2 tadi saudaraku ya. Jadi saudaraku terima kasih ya, usahakan kontrol bagian dalamnya ya konsisten ya. Continue bagian dalam. Jangan selalu dimasuki saudaraku ya, amankan di dalam di RBW-nya apalagi pemula. Sudah 2 pertanyaan saya angkat saudaraku ya. Sekarang saya melangkah ke pertanyaan yang ketiga yang terakhir. Nah, ini pertanyaan saudaraku ini perlu sekali kita agak perlu paham karena ini sudah mengenai adanya hasil. Maksud saya sudah mengenai adanya hasil. Butuh perjuangan sampai ini sudah panen. Dia saudara kita ini dia tanyakan di bawah kolom komentar, gimana bang, karena saya punya umur bangunan RBW 4 tahun, panen perdana, apa populasinya tidak terganggu? Apa tidak jadi masalah populasi? Perkembangbiak dia maksud, saudara-saudara kita ini koloni ya. Jadi mengenai adanya walet tidak jadi masalah. Justru bagus kalau 4 tahun baru kita panen perdana, berarti banyak sarang itu saudara kita ambil ya. Bagi-bagi dong. Ini bisa traktir ini di warung ini kalau 4 tahun baru panen banyak-banyak ini kilo ini. Mudah-mudahan saudaraku ya. Jadi begini saudaraku ya, saya lanjut. Seumpamanya bangunan kita RBW menjanjai umur 4 tahun ya, tidak pernah kita buka sarang, baru pertama panen perdana, panen pemula, mudah-mudahan banyak bisa dibuka saudaraku ya. Justru itu bagus, lambat kita buka, memang sarang itu tidak bagus jadinya. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kenapa saya katakan tidak bagus? Karena itu sarang di dalam ruangan RBW itu sudah lama. Ini bayangkan 4 tahun baru dia buka orangnya. Apalagi kalau banyak burungnya di dalam. Nomor 1 itu yang kita menang adalah perkembangbiaknya burung di dalam, maksudnya populasi koloninya, karena tidak pernah diganggu. Ini pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya 4 tahun panen perdana. Woi, bagus saudaraku ya. Di belakangnya itu bisa kita panen per bulan, per 1 bulan. Sudah bisa buka sarang per 1 bulan kalau sudah banyak burungnya. Sisa kita atur waktunya panen, jam berapa kita masuk waktu panen. Jangan asal masuk, lihat juga waktu panen saudaraku ya. Jangan terlalu pagi masuk, jangan juga masuk terlalu tengah hari dan sore kalau mau petang. Dia waktu cara panen. Kita atur waktu cara panen karena ada waktunya itu burung walet itu istirahat, ada waktunya dia itu masih di dalam itu. Jadi kita harus paham itu walet ya. Itu. Jadi lanjut dari itu tadi saudaraku.
Itu kalau panen perdana sudah menjenjangi bangunan RBW kita, sudah 4 tahun itu otomatis kalau burungnya bagus, kelembabannya di dalam itu terkontrol, begitupun juga suhunya teratur dan jarang dimasuki. Hanya kalau kita masuk itu hanya kontrol air dan predator hamanya. Dan mengenai adanya susisten. Ya maksud saya susisten itu bagian-bagian salungnya, twitternya ya. Itu kabel-kabelnya di dalam sirip. Pengontrol, kita kontrol di bagian dalam. Nah, itu. Ini bagus sekali saudaraku. Jarang yang terjadi panen perdana itu 4 tahun, jarang. Berarti ini cukup kuat bersabar ini saudara kita. Kalau tidak salah ini dari Kalteng ya, Kalimantan Selatan. Ya. Banyak saudara kita yang di luar sana itu selalu lempar pertanyaan itu banyak yang galau ya. Tapi tidak apa-apa saudaraku ya, kita bagus itu kalau sharing ya. Sharing akhirnya seiringnya waktu akan berlalu yang namanya penderitaan dan kegalauan, kejenuhan. Sharing seiringnya waktu terlewati itu. Jadi sisa kita gimana caranya memacu itu ke depannya supaya kita betul-betul pahami namanya dunia walet ya. Maksudnya kita terjun di perwaletan itu kita harus betul-betul pahami. Karena walet itu maksud saya kita pahami apa kemauannya walet, apa yang tidak dia suka, apa pantangannya, apa yang bisa menghambat walet. Itu semua perlu kita ketahui. Karena ini mengenai adanya menyangkut hasil. Gimana caranya kalau sudah jadi di situ, sudah jadi uan itu, sarannya sudah jadi di situ, 2 minggu ke depan kita masuk, habis. Apa yang habis itu kecoa, dia kikis, dimakan lagi tuh uang di atas. Jadi kita itu istilahnya kayak terpukul. Tadinya lihat sarang, akhirnya 2 minggu ke depan masuk, hilang itu sarang di situ. Nah itu adanya hama, predator. Karena itu predator itu seperti zombie. Itu zombie itu memakan itu, seperti itu film-film itu. Ya, jadi diusahakan saudaraku ya gimana caranya supaya kita antisipasi bagian dalam. Kenapa saya katakan antisipasi bagian dalam RBW? Agar supaya itu walet bisa tenang beradaptasi, berkoloni, berkembang biak sampai dia bikin sarang ya. Satu yang penting kelembabannya, perbaiki kelembabannya di dalam, jangan selalu juga dimasuki, karena penyakit yang paling susah dilawan itu rasa penasaran. Di mana-mana itu kalau punya RBW itu pasti itu selalu mau lihat burungnya, dia mau lihat di dalam itu, bagian di dalamnya itu gimana perkembangannya, apa sudah ada anak, apa sudah ada telur, apa sudah terbang anaknya, berapa sarang di dalam, pasti begitu rata-rata saudara kita kalau yang punya bangunan RBW. Jadi santai saja hadapi walet ya. Kalau walet kita itu hadapi memang banyak keluh kesahnya, yang jelasnya banyak. Itu walet itu sangat unik dihadapi, sangat sulit juga. Kadang kita itu semangat, langsung kita itu kayak terpukul lagi. Semacam itu tadi. Itu. Jadi diusahakan saudaraku, karena namanya panen perdana 4 tahun itu ya sisa kita atur nanti. Yang jelasnya banyak sarang warna krem itu, warna krem dan sarang bakpao. Yang mana saya maksud itu sarang bakpao itu sarangnya warna kuning yang tebal, bersusung-susung. Susung tapi biasanya itu kalau sarang bakpao itu saudaraku hanya berapa itu 1 kilo. Karena berat, tetapi murah karena dia masuk di kronis, tingkatan kronis, sudah mendekati kronis ya. Salah sedikit dia masuk di kronis, karena kronis lebih murah lagi. Mengenai harga, kalau harga sarang kita mau bahas ya. Jadi saudaraku ini yang mengenai adanya panen perdana. Tapi pesan saya saudaraku ya, jangan diadakan dulu memindahkan telur ya, atau panen paksa. Yang kosong itu perhatikan dulu, jangan sampai belum di tempat bertelur kita buka. Kita harus tahu bedakan yang mana sudah ditempati bertelur, yang mana belum ditempati bertelur. Maksud saya sudah terbang anak ya, apalagi lama baru kita panen. Lama
Pernah saya utarakan ini. Yang saya maksud itu saya mau beli sarangnya itu waktu, tetapi dia itu kalau tidak salah itu 2 tahun lebih, hampir 3 tahun baru dia buka sarang. Yang pinggir empang pernah ada itu, saya punya konten sudah aku tayang itu. Ada itu, saya punya konten itu. Ya, saya punya video pernah saya bahas itu mengenai adanya itu. Saya beli sarangnya, dia tidak tahu panen. Nah, sampai saya disuruh buka sarang dan saya beli sarangnya. Saya beli sarangnya itu waktu karena dia panen dia tidak tahu. Dia cungkil saja sampai itu sarang patah. Jadi saya tanya sama dia, tidak usah nanti saya yang bukakan, tidak apa-apa. Saya mandi kiri di situ saudaraku ya. Saya pandang sarangnya, saya ambil di sarangnya. Jadi anak buah lagi di situ. Karena saya tuntung itu saudara kita itu belum tahu cara-caranya. Karena panen perdana juga, tapi dia itu hampir 3 tahun baru dia buka sarang. Memang banyak. Itu kalau tidak salah itu hampir 2 kilo. Itu dia punya sarang itu waktu pinggir empang. Bagian bawah itu, tidak tahu daerah apa itu. Nah ini lebih parah lagi seperti saudara kita ini, 4 tahun. Bisa traktir ini di warung ini. Jadi dosa saudaraku ya. Kalau kita buka sarang saudaraku, usahakan kita harus profesional juga buka sarang. Apalagi panen perdana ya. Nah, usahakan supaya itu sarang kalau kita buka jangan sampai patah atau cacat. Kalau memang adanya keras itu sarang diusahakan itu disompor dulu. Nah, ada video saya itu cara sompor itu sarang dulu supaya dia agak-agak lentur sedikit. Tidak keras. Kapan keras kita buka itu biasa pecah retak. Harganya nanti jatuh di kakian. Nah, beda sekali itu harganya saudaraku mangkok dengan kakian. Kalau mangkok itu harganya lebih 10 juta, tapi kalau kakian dia itu atau patahan dia itu di bawah dari 5 juta. Kalau patahan, kakian. Patahan itu harganya 9 sampai 9,5 per 1 kilo. Beda hampir 4 juta. Tetapi kalau kakian itu beda hampir 7 juta per 1 kilo. Itu saudaraku ya. Jadi diusahakan cara panennya itu diatur. Perbaiki cara panennya. Kita harus betul-betul jenius. Ya, buka sarang. Ya. Jadi ini saudara kita ini mengenai adanya panen perdana, kita perhatikan itu cara-cara panennya, jangan istilahnya jangan dulu panen memindahkan. Kan biasa itu memindahkan telur, memindahkan anak. Ya biarkan yang kosong saja kita buka saudaraku ya. Itu pun yang kosong kita juga lihat, kita perlu perhatikan itu yang kosong, jangan sampai belum terbang anak. Kita sudah katakan ini sudah kosong, sudah terbang anak, padahal itu belum ditempati bertelur. Jadi diusahakan beda itu, kentara itu yang sudah ditempati bertelur dengan belum ditempati bertelur. Ya. Cara melihat itu dari atas, jangan dari bawah kita lihat. Nah, supaya sarang jangan kita lihat dari bawah sini, yang di atas. Kita lihat itu. Ya, banyak cara itu kalau kita mau kontrol umpamanya siripnya tinggi, sisa kita ada biasa teman-teman kita gunakan kaca spion motor dia ikat itu baru ke sini. Jadi dia lihat itu di atas itu. Ini sarang kan gini. Dia gunakan kaca spion. Banyak macam caranya saudaraku ya. Itu ada gitu menjenuhkan juga ya. Meresahkan juga, menjenuhkan juga ya. Itu betul kita itu hadapi walet ya. Sangat sulit. Ya. Jadi terus lanjut dari itu tadi saudaraku, karena setelah tadi itu kita sudah tahu bedakan mana yang sarang yang sudah ditempati sebelum ditempati bertelur dan sudah ditempati bertelur atau anak sudah terbang kentara. Yang kedua, usahakan jangan dipaksakan panen saudaraku ya, jangan ambil sarang kalau masih 2 jari ke bawah. Ya, diusahakan jangan dipaksakan. Maksud saya ada biasa itu teman-teman kita itu buka sarang itu baru 2 jari itu. Langsung dia buka, memang sudah berbentuk, sudah ada harga. Nah, hanya kalau 2 jari itu dia masuk dia semi, maksudnya semi itu antara dia masuk di kakian dan patahan. Ya biarkan dulu berlanjur dia besarkan sarangnya sampai dia terbang anak baru kita ambil. Kalau khusus terbang anak itu sudah pernah kita ganggu. Nah, dia itu kurang sarangnya itu 3 jari. Nah, kurang dan lebihnya itu antara 3 jari itu kenanya mahal itu, bagus dan berat juga. Ya, keuntungan kita itu anak terbang berarti populasi nambah, koloninya walik itu bagus. Nah, kalau panen paksa itu banyak kendala.
Nah, walik tidak jadi, populasi kurang, dan harga sarang yang kita buka tadi itu jatuh harga karena dia tidak sampai di ukuran 3 jari, ya. Nah, banyak. Jadi kita harus tahu saudaraku ya, tahu membedakan itu mengenai adanya saran. Jangan hanya tahu membedakan namanya populasinya walik. Kita juga tahu. Karena itu kalau mengenai adanya panen sarang berarti itu sudah menyangkut berbahasa hasil. Hasil itu berarti uang. Itu yang kita impikan ya, selama kita itu mendirikan rumahan bangunan walet, ya. Nah, jadi sudah paham saudara apa yang saya maksud? Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, usahakan saudaraku ya, karena ini panen perdana, diusahakan itu suara panggilnya di-off-kan di luar, ya. Di-off-kan, baru kita buka sarang. Nah, kita buka sarang di dalam. Setelah selesai panen, kita keluar dari bangunan, tutup rapat pintunya, gembok, baru kita aktifkan lagi suara panggilnya, nyalakan. Tadi kan dimatikan waktu kita di dalam, karena itu kalau kita di dalam kerja atau buka sarang, panen sarang untuk saya, itu biasa walik keluar masuk kalau menyala itu suara panggil di LMB-nya. Nah, di poitnya, maksud saya di poit, di monye-monyenya itu. Karena ada mengatakan monye-monye, ada mengatakan rumah-rumahnya, ada mengatakan posnya. Jadi, nah itu sama, bahasanya hanya beda-beda itu. Ya. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya katakan tadi itu mengenai adanya itu. Itu harus kita kontrol semua sebelum kita keluar. Nah, jadi sudah mengenai tadi itu ada 3 tingkatan saya sudah bahas. Nah, yang keempat, kontrol semua predator saudara pihak karena sudah lama. 4 tahun baru panen perdana. Usahakan kalau perlu habis kita panen kita semprot dulu baru keluar. Semprot itu bagian dinding di bawah, begitu pun juga biasa disirip. Tetapi kalau disirip itu tidak usah pakai racun yang lainnya, kecuali itu ada memang khusus untuk racun walet, sirip. Istilahnya diamond, kalau tidak salah. Itu harganya kalau tidak salah itu 90, banyak cara juga teman-teman kita menjual begitu ya, ada yang harga 90, ada 95, ada yang 100, ya ketergantungan, beda-beda berapa saja itu khusus untuk sirip ya. Nah, kalau bagian di bawah itu ya banyak macam itu racun kecoa, racun-racun hama ya. Jadi itu cara tadi mengatasi bagian di dalam RBW supaya walik itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang, tidak terganggu juga, cepat dia berkoloni, berkembang biak, populasinya akan nambah ke depannya, dan enak walik juga itu. Kita juga itu ikut bagus. Sebenarnya kita juga ikut merasakan. Ya, bisa kita buka sarang kalau sudah banyak sarang. Tetapi kalau tidak ada sarang ya gimana caranya supaya kita optimal ke bagian dalam, ya. Nah, ini lama juga saudaraku ya. Termasuk tahan ini saudara-saudara saya ini sudah 4 tahun baru buka sarang. Bahaya teman-teman kita itu. Jadi lanjut dari itu tadi saudaraku ya. Setelah tadi habis selesai dipanen sarangnya, diusahakan kita itu kipas, ya. Yang jelasnya kipas. Karena ada 2 itu kalau kita buka sarang di dalam, apakah lembab atau namun tidak lembab, pasti kita semprot dulu baru kita buka supaya tidak pecah kalau kita cungkil. Nah, kita panen. Nah, makanya tadi itu kalau kita habis keluar tadi itu sudah semua selesai di dalam, kita sekarang pindah di bagian luar. Ini bagian keempat. Yang maksudnya yang keempat, yang ketiga tadi itu yang mengenai itu tadi adanya saya bahas tadi mengenai adanya bagian-bagian predator dengan sarangnya ya. Ini yang keempat. Usahakan itu sarang kita kipas sampai kering. Paham maksud saya ya? Sarang itu kita kipas agar tidak kena kadar air. Kalau kita timbang, nah, seumpamanya kita mau simpang aman juga. Kalau kering, kalau basah kita simpang, berubah warna itu. Lebih parah lagi nanti itu lebih kuning, kering, jatuh juga. Itu usahakan ya, kita kipas dulu baru kalau kita mau jual panggilkan pembeli atau pengepul sarang, aman kalau kering, tidak kena kadar air ya. Tetapi cara keringnya saudara, kalau kita mau keringkan itu sarang, usahakan menggunakan kipas angin ya, gunakan kipas angin. Tidak usah kita jemur dengan
cahaya matahari itu hancur itu sarang, berubah warna juga itu kuning. Nah, kuning. Nah, itu saudaraku ya. Jadi diusahakan ya saudaraku ya. Itu semua. Kalau sudah itu kan sudah adil saudaraku ya. Jadi itulah tadi pembahasan tadi ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan secara rangkum. Yang pertama mengenai adanya kelelawar di dalam ruangan RB, mengatasi kelelawar. Yang kedua gimana kalau sudah terlanjur pemasangan pipa 4 inci, gimana cara mengatasinya Bang? 2. Yang ketiga ini adanya 4 tahun dia punya bangunan RBW panen perdana. Nah ini sudah ada 3 pertanyaan, langsung saya rangkum 3 ya. Ya, jadi sisa saudara kita cerna. Gimana caranya supaya bisa lebih mumpuni lagi ke depannya, lebih bagus lagi ya. Nah. Jadi oke saudaraku, itulah tadi. Terima kasih banyak atas seiringnya waktu dan saudara kita itu pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan semua saudara di sana itu yang keluhan-keluhan, mudah-mudahan ada perubahan. Ya, sisa kita itu berjuang, berusaha gimana caranya supaya kita bisa maju. Ya, gimana caranya supaya Walik bisa beradaptasi dengan cepat, berkembang biak. Masalah gangguan itu gimana caranya, kan semua itu ada di konten saya. Bisa kita tonton konten saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya berikan pencerahan. Nah, namun sudah dilakukan tetapi masih ada agak keganjalan, ya silakan tulis lagi. Kalau ada luang waktu saya akan angkat pertanyaan saudara. Tapi mohon maaf saudaraku ya, karena banyak teman-teman ya, sisa kita nonton ikuti aja. Namun pertanyaannya saudara kita belum saya angkat, kita punya pertanyaan ikuti, karena pasti ada bisa kita ambil ilmu di situ. Ya, sedikit banyaknya. Nah, jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilap, karena saya ini membahas mengenai adanya pertanyaan saudara yang sangat dibutuhkan di lapangan. Mudah-mudahan ada perubahan, ada kemajuan ke depannya. Oke? Jadi jangan lupa saudaraku ya. Jangan lupa kita harus berusaha berdoa dan jangan selalu dimasuki ruangannya kalau pemula. Nah, itu butuh kesabaran. Di mana ada kesabaran itu insya Allah pasti akan mendapat hasil nanti. Nah, usaha itu tidak dia mengkhianati hasil, kalau tidak salah ya bahasanya ya, istilahnya di mana ada usaha pasti ada balasannya. Yang penting kita berusaha ya. Persoalan rezeki itu bukan kita yang tahu, hanya ada yang kuasa namanya rezeki. Yang penting kita sudah berusaha, doa dan usaha, itu intinya. Oke saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar, share sama teman-teman. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata aku terselip salah, karena saya manusia biasa. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama merespon, saling mendoakan. Ya, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.